Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sejarah Indonesia kelas 11, kita ngebahas tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Bisa dengan cara menduduki langsung daerah jajahannya. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. 1. Memahami motivasi, nafsu, dan kejayaan Barat. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak lepas dari motivasi dan keinginan untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru, itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Pertanyaannya adalah, daerah mana yang dimaksud dengan dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timurnya Eropa, sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lain-lain. Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia, bagaikan memburu mutiara dari timur. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun dalam konteks penemuan dunia baru itu, kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara saja, tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika dan daerah-daerah lain Asia. Sejarah umat manusia sudah sejak lama mengglobal. Peristiwa sejarah di suatu tempat sangat mungkin terpengaruh atau menjadi dampak dari peristiwa lain yang terjadi di tempat yang cukup jauh. Begitu juga peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa yang jauh dari Indonesia. Misalnya, peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Serangkaian penemuan di bidang teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa-bangsa Barat menuju tanah Hindia atau Kepulauan Nusantara. Sementara itu, semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib disebut-sebut juga ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 2. Menganalisis petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari barat dan timur. Salah satu komoditinya adalah rempah-rempah. Para pedagang dari barat atau orang-orang Eropa itu mendapat rempah-rempah dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi di pasar Eropa. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah melakukan pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Belanda dan Inggris. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan gold, glory, and gospel. Gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan-bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. 2. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. 3. Gospel, yakni menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Pastor John yang mereka yakini
sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Selanjutnya, bagaimana penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan yang lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu video selanjutnya di Sejarah Indonesia Part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.